Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik aja ya. Oke, pada video ini gue masih melanjutkan Donghua Duniyoroh dan udah nyampe part 16. Sedikit kembali ke part sebelumnya. Saat itu, Tangsan bersama Xiaowu masuk ke kelas. Hari itu menjadi hari pertamanya Tangsan masuk mengikuti pelajaran, karena sebelumnya ia menghabiskan waktu setengah tahunnya di Taman Bunga milik Dokubo, alias Fengudolu. Di kelas ini terdapat seorang murid berbadan kekar bernama Tailong, yang nampaknya ia menyukai Xiaowu. Ia tak mengizinkan Tangsan duduk bersebelahan dengan Xiaowu. Xiaowu pun merasa jengkel dengan ulah Tailong yang kerap kali mengganggunya. Xiaowu langsung menendang anak buah Tailong yang mencoba menjelaskan kalau Tailong ini merupakan murid terkuat akademi. Tailong memberikannya pilihan bertarung satu lawan satu atau pindah ke tempat lain. Tangsan menerima taruhan tersebut dan keduanya pun lantas bertarung di dalam kelas. Oscar dan Mang Jun dibuat tertawa melihat kebodohan Tailong yang berani-beraninya menantang Tangsan. Karena Tangsan ini bukanlah tandingannya, meskipun jika ia mempunyai level tinggi sekalipun. Tailong mempunyai tingkatan kekuatan jiwa level 37, yang juga sama dengan level Tangsan. Dia mengeluarkan martial soul-nya yang berupa orangutan tipe serangan. Tailong memasukkan serangan sembari meremehkan martial soul rumput biru Tangsan. Namun terlihat tak sedikit pun pukulan dari Tailong ini yang berhasil mengenai Tangsan. Dan malah sebaliknya, tak perlu waktu lama, Tangsan berhasil melumpuhkan Tailong dengan lilitan rumput birunya. Di saat yang sama, Guru Shao datang memasuki kelas. Beliau menyanyikan Tangsan yang baru 1 hari masuk sudah mengajar Tailong. Ia pun lantas melepaskan Tailong. Namun dengan sombongnya Tailong ini masih tak terima dengan kekalahannya tersebut dan kembali menantang Tangsan bertarung setelah jam pelajaran itu selesai. Dan benar, Tailong mengajaknya mencari tempat sepi di pinggiran hutan dan kembali menantangnya tanpa memakai kekuatan jiwa sama sekali. Jadi hanya menggunakan kemampuan eksternal. Sebab Tailong menyadari akan tetap kalah jika bertarung menggunakan martial soul-nya. Mengingat Tangsan ini bukanlah tandingannya karena Tangsan seorang ahli roh tipe pengendali yang sampai kapanpun lebih unggul dan tak sebanding dengan tipe serangan. Keduanya pun bertarung. Meskipun keduanya tak memakai martial soul alias hanya menggunakan kemampuan eksternal, namun sampai saat ini Tangsan tetaplah lebih unggul dari Tenglong. Bahkan di saat Tangsan dalam kondisi terpojok pun, dia tetap tenang dan mampu melumpuhkan Tailong. Tapi Tailong ini yang keras kepala tetap tidak terima dengan kekalahannya. Sehingga dengan terpaksa Tangsan pun tetap meladeninya. Namun lagi-lagi tak sedikit pun dari serangannya itu yang mengenai Tangsan. Dan Tangsan terus memukulnya dengan Tailong yang tak pernah menyerah meskipun harus babak belur menghadapi Tangsan. Sehingga untuk mengakhiri pertarungan itu, Tangsan pun terpaksa melumpuhkan sendinya lalu pergi meninggalkannya sendirian. Xiao mengajaknya berjalan-jalan di kota dan membelikan makanan. Tak sengaja ia melihat sebuah bangunan megah dengan lambang palu di atapnya, yang menandakan jika itu merupakan tempat pelelangan. Xiao mengajaknya untuk mengunjungi tempat tersebut, tapi sebelum itu mereka berdua memutuskan membeli makanan terlebih dahulu. Di sini Xiao sangat mempedulikan Tangsan dengan memberikannya makanan-makanan sehat. Tangsan pun terbawa perasaan dan berjanji apapun yang terjadi, ia akan selalu di sisi melindunginya dan selalu menjadikannya seorang yang paling ia cintai. Setelah itu mereka mengunjungi tempat pelelangan yang nampak dengan penjagaan yang super ketat dan tak sembarangan orang yang bisa masukinya. Lantaran tidak punya sertifikat, mereka pun tak diizinkan masuk. Sehingga sedikit terpaksa Tangsan memilih jalan lain dengan melelang senjata hasil inovasinya itu untuk hilang di tempat tersebut. Alhasil mereka pun diizinkan masuk dan dibawa menemui seorang penilai barang lelang. Dia langsung terkejut setelah mengetahui senjata unik dengan pekerjaan yang sangat detail dan mengandung racun mematikan. Lalu, ia meminta Tangsan untuk memperlihatkan cara kerjanya. Tak dapat diremehkan meskipun mempunyai ukuran kecil, namun senjata tersebut mempunyai kekuatan super besar, sehingga ia meminta objek yang kuat untuk mengujinya. Dia mengeluarkan plat logam, namun Tangsan menganggap plat itu tak akan kuat menahan peluru dari senjatanya itu. Si penilai sedikit mengelak, ia yakin jika plat logamnya itu sangat kuat dan tak akan pernah rusak. Dan ternyata benar, peluru dari senjata tersebut mampu menembus plat logam sampai menancap di dinding belakangnya. Dia sangat kagum dengan kemampuan senjata tersebut dan langsung menerima senjata itu untuk dilelang dengan harga mulai dari 1.000 koin emas. Mereka masuki ruang lelang dengan topeng sebagai penutup identitas. Mereka berdiri di samping seorang dari klan Menara Tujuh Harta. Tak lain dan tak bukan, dia adalah ayah dari Ning Rorong. Namun mereka berdua belum mengetahuinya. Dan di saat petugas lelang membuka sebuah barang yang terbilang sangat mahal, semua pun terkejut melihatnya. Sebuah barang lelang yang ternyata seekor manusia kucing. Mengetahui pelelang yang memperjualbelikan manusia, Xiao pun sangat dibuat geram dan akan meninggalkan tempat itu, tapi Tangsan mencegahnya karena ia percaya akan ada seorang baik hati yang menyelamatkannya.
Dan benar, untuk menyelamatkan kucing itu, Patrakning atau ayah Ning Rorong langsung menawar dengan harga tertinggi yang melebihi harga lelang dari seorang berbaju merah yang tak lain ia adalah Pangeran Suyin. Semua orang pun terlihat ketakutan dan tak berani lagi melampauinya. Setelah mengetahui penawar tertinggi itu adalah seorang dari klan Tujuh Harta. Dan terlihat ternyata Xiao ini juga mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan manusia kucing tersebut. Kemudian petugas lelang mengeluarkan barang selanjutnya, sebuah senjata rahasia buatan Tang San. Patrakning langsung tertarik dan menawar dengan harga yang sangat tinggi, bahkan jauh melampaui dari harga awal. Tang San pun memberikan bonus senjata untuknya. Patrakning terkejut melihat senjata itu yang tertuliskan nama Sekte Tang, sebab ia tak pernah mendengar sekte yang bernama Tang, karena kini Sekte Tang hanya beranggotakan Tang San seorang. Patrakning menawari kerjasama dengannya untuk membuatkan senjata seperti itu dengan jumlah yang lebih besar, dan ia meminta Tang San mengunjungi sektenya itu jika ia menyetujui tawaran tersebut. Dan di tempat lain, tak diduga ya Taelong datang ke akademi mencari Tang San. Ia tak terima Taelong dipukuli olehnya. Taelong memohon ke ayahnya itu untuk tidak campur dengan urusan tersebut, karena hal itu akan membuatnya malu dengan murid lainnya. Namun ayahnya sangatlah protektif dan sangat marah besar mengetahui anaknya itu kalah bertarung dengan Tang San. Tepat di saat Tang San tiba di akademi, ayah Taelong langsung mengajaknya bertarung. Keduanya tak memakai kekuatan jiwa, dan di sini Tang San mencoba melumpuhkannya dengan jurus pemisah saraf. Namun tubuh ayah Taelong ini sangatlah kuat, sampai-sampai ia terlempar ketika menahan pukulannya. Tang San mulai serius dengan memakai martel rumputnya. Namun itu tak ada apa-apanya bagi ayah Taelong, karena ia telah mencapai level Raja Roh dan memakai kemampuannya. Kemudian ayah Taelong memakai kemampuan ketiganya, dan kekuatannya langsung berlipat ganda dari sebelumnya. Dan itu belum cukup karena Tang San masih mampu menghindarinya. Sehingga ia mengeluarkan kemampuan keempatnya dan memukul Tang San dengan kekuatan penuh sampai mengakibatkan lantai akademi itu porak-poranda dan membentuk lubang yang sangat besar. Tang San masih mampu menghindar dan ia mendarat dengan memakai rumputnya sebagai parasut. Lalu ia menembakkan senjata tersembunyi. Ayah Taelong ini sangatlah kuat, dia mampu menahan tembakan tersebut. Setelah itu Tang San tiba-tiba menghilang dan secara mengejutkan Tang San menusukkan racunnya dari belakang. Seketika itu racun Tang San menginfeksi dengan cepat dan mengakibatkan ayah Taelong langsung lemas tak berdaya. Taelong pun langsung murka melihat ayahnya itu tersakiti. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyerang Tang San. Dan Tang San pun memperingatinya supaya ia menghentikan pertarungan tersebut, karena ayahnya tak akan selamat jika Tang San tak segera membantunya. Tang San pun menyerap kembali semua racunnya, sehingga Tuani pun kembali tersadar. Namun, ia masih dalam kondisi lemas, dan ia akan sembuh kembali setelah tidak memakai kekuatan jiwanya sama sekali selama 3 hari. Tang San menuju kamarnya untuk meminta sosis pemulihan dari Oscar. Akan tetapi, Tang San tak menemuinya, dan tiba-tiba ia merasakan sakit pada tubuhnya, yang menandakan kalau dirinya itu sedikit cedera, dan segera harus bermeditasi. Sementara itu, Taelong berjalan pulang dengan ayahnya. Dia dibuat kesal dengan kebodohan Taelong yang telah berani membuat masalah dengan seorang bocah yang ayahnya pun seorang Raja Roh tak mampu mengalahkannya. Melihat kemampuan Tang San, mereka sedikit berspekulasi dan mengira jika Tang San ini berasal dari 7 klan besar. Dan sampai saat ini belum dijelaskan klan apa saja yang termasuk dalam klan besar tersebut. Akan tetapi, seperti yang ia ketahui, tak ada satupun klan yang menjadikan rumput perak biru sebagai senjata spiritual utama seperti Tang San. Sehingga itu sedikit membuatnya heran dan berniat menanyakan hal itu kepada sang kakek. Taelong sangat takut jika kakeknya itu mengetahui itu semua. Bisa-bisa beliau langsung marah besar. Dan ditambah lagi jika ia mendatangi akademi seperti yang ayahnya lakukan. Dan di klan Tujuh Harta, Ning Rorong menunggu kepulangan ayahnya. Ia pulang untuk memperlihatkan peningkatan dirinya dan meminta sebuah hadiah. Dan ini kakek tulang, salah seorang dulu dari klan Tujuh Harta. Tak berselang lama, kakek pedang dengan Patrakning tiba. Dengan sangat manjanya, Ning Rorong mengungkapkan kerinduannya kepada kakek pedang. Terlihat kakek pedang dengan kakek tulang ini merupakan rival berat yang tak pernah akur. Keduanya selalu berlomba-lomba memperlihatkan kebaikannya masing-masing. Namun dengan sabarnya, Patrakning ini selalu mendamaikan keduanya. Lalu Patrakning menanyakan perkembangan dari putrinya setelah setahun belajar di Akademi Shrek. Mereka bertiga sangat terkejut mengetahui kekuatan spiritual Ning Rorong yang meningkat sampai 37 atau bertambah 10 level dalam waktu 1 tahun. Dan Ning Rorong mengatakan kalau peningkatan itu berkat dari bunga tulip ceda pemberian Tang San. Lalu Ning Rorong memperlihatkan menara 7 harta miliknya. Mereka bertiga pun lagi-lagi dibuat terkejut melihat menara 7 lantai Ning Rorong yang meningkat jumlahnya menjadi menara 9 lantai, melampaui jumlah tingkatan pada umumnya. Yang mana menara 7 lantai ini merupakan senjata spiritual pendukung terkuat.
Dan ia sedikit tidak percaya sekaligus bahagia melihat menara 9 lantai yang sebelumnya hanyalah legenda klan kini nyata di depan mata. Patriark dibuat penasaran dengan siapa sebenarnya Tangsan yang memberikannya tanaman langka tersebut. Namun sebelum memberitahukannya, Ning Rorong pun meminta hadiah untuknya. Dia dibayaran dengan hadiah pemberian ayahnya yang ternyata buatan dari kakak Tangsan yang ia maksud. Dan itu menjadi jawaban atas rasa penasaran ayahnya, karena sebelumnya ia telah bertemu dengan Tangsan di tempat pelelangan. Sebagai teman dekatnya, Ning Rorong pun sangat lihai menggunakan senjata buatan Tangsan. Sehingga dia akan menunjukkan ke mereka cara menggunakannya. Ia meminta kakek pedang menjadi objek percobaan tersebut. Dan meskipun sebenarnya keduanya seorang dulu, namun keduanya masih bersikap kekanak-kanakan dengan bertengkar dan saling menyaingi. Di sini kakek pedang Les Fengzi bersedia menjadi objek senjata tersebut. Dengan sangat lincahnya, Ning Rorong menggunakan semua senjata tersebut secara bersamaan. Sampai Fengzi terlihat kewalahan menahannya. Ning Rorong terus mengeluarkan senjatanya dengan sangat cepat, sehingga membuat Fengzi harus menggunakan kekuatan jiwanya. Akan tetapi itu semua belum selesai. Dengan cerobohnya, Ning Rorong menggunakan jarum menusuk tulang dan mengakibatkan Fengzi kewalahan sampai keracunan. Ning Rorong pun langsung menangis memohon maaf atas kecerobohannya itu. Fengzi masih terlalu muda untuk mengatasinya, namun ia sangat mengagumi kehebatan dari senjata tersebut dan meminta mereka untuk segera mengundang Tangsan ke klan Tujuh Harta. Kembali ke Tangsan, terlihat dia sudah pulih kembali dan semua murid sangat mengaguminya setelah ia berhasil mengalahkan ayah Telong yang seorang raja spiritual. Dan tiba-tiba salah satu siswa memberitahukannya kedatangan Tailong, ayahnya sekaligus kakeknya. Namun saat itu, semua guru sedang tidak berada di akademi, dan hanya menyisakan guru Zhouji. Ia pun minta Xiaowu untuk memanggilkan guru Zhouji, sementara ia memberanikan diri untuk menemuinya, dan membawa sosis besar untuk berjaga-jaga. Dan benar, tak hanya ayahnya, kini kakaknya pun turun tangan menemui Tangsan. Dia adalah Patriark Titan dari klan kekuatan. Kedatangannya tak lain karena tidak terima atas kekalahan putra dan cucunya itu. Namun ia tak ingin pertarungan semakin besar dan memutuskan untuk bertaruh. Dan terlihat kekuatan Patriark Titan ini sangatlah mengerikan. Ia mampu tanpa kerusakan sedikit pun menancapkan dupa ke tiang yang dibuat dari esensi dari besi. Dalam taruhan itu, Patriark Titan tidak akan menyerang, juga tidak akan menggunakan senjata spiritualnya, melainkan hanya akan menekan Tangsan dengan kekuatan spiritualnya sampai dupa itu habis. Jika Tangsan mampu bertahan sampai dupa itu habis, maka ia akan memaksa putra dengan cucunya itu berlutut meminta maaf. Namun sebaliknya, jika Tangsan tak berhasil, ia harus bergabung dengan kliennya. Oscar pun tak terima dan menganggap taruhan itu tidaklah adil. Ia meminta jika Tangsan mampu bertahan, maka mereka juga harus bergabung dengan keluarga Tangsan. Patriark Titan terlihat heran mengetahui Tangsan yang berasal dari klan Tang, karena sebelumnya ia tak pernah mendengar nama Sekte Tang. Jadi sampai saat ini Tangsan belum mengetahui asal-usul dari keluarganya sendiri, dan menganggap kalau keluarganya itu mempunyai nama Sekte Tang. Dan taruhan pun dimulai. Nampaknya Patriark Titan ini bukanlah seorang ahli spiritual biasa. Kekuatan spiritual yang dikeluarkannya sangatlah dahsyat, melebihi tekanan yang pernah dirasakan Tangsan dari dulu Akademi Kekaisaran, dan membuktikan jikalau ia adalah seorang dolu terkuat. Kemudian Patriark Titan melanjutkannya dengan kekuatan jiwa orangutan yang terlihat sangatlah mengerikan. Nampak Tangsan kesulitan menahan tekanan itu, sampai ia akan mengeluarkan martel palunya. Namun di saat itu, ia mengingat pesan dari ayahnya untuk tidak memperlihatkannya ke orang lain. Dan Guru Zhouji datang terlambat untuk menghentikan itu semua. Ia sangat heran dengan lawan Tangsan yang seorang dahulu terkuat, di mana Guru Zhouji ini sangat mengenali dulu Titan, karena sebenarnya keduanya pernah bermusuhan akibat dari Guru Zhouji yang ingin melukai salah satu dari anggota klannya. Oscar pun sedikit membantu untuk mempercepat waktu, namun Tangsan sudah tidak tahan lagi dan terpaksa harus mengeluarkan martel palunya. Seketika itu juga langit mulai gelap yang diiringi dengan suara petir yang menyambar. Dan dulu Titan sangat-sangat dibuat terkejut melihat bayangan Tang Hao yang berdiri tepat di depannya. Dengan sedikit terlambat, Patriark Ning dan Dolu Tulang datang untuk membantu Tangsan. Karena rasa hormatnya ke Dolu Tulang, ia langsung menyambut kedatangannya dan meminta maaf atas itu semua. Dan Dulu Tulang pun sangat dibuat terkejut setelah kakek Titan memberitahukan Tangsan yang mengeluarkan palu hatian di tangannya. Dan tak perlu waktu lama, kekuatan Tangsan pun langsung pulih kembali dengan bantuan dari kekuatan spiritual pendukung dari Patriark Ning. Dan tiba-tiba kakek Titan langsung berlutut di hadapan Tangsan. Kakek Titan mengetahui Tangsan merupakan putra dari Tang Hao, yang mana ia sangat mengenali dan menghormati sosok Tang Hao. Dan oke, sampai sini saja untuk video kali ini. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.